Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam majelis kita di hari Selasa, di mana di waktu musim yang dingin telah tiba setelah pancaroba. Mungkin hujan sebelumnya tidak begitu keras gitu ya, namun sekarang cukup gitu ya. Kita berharap supaya apa yang diturunkan oleh Allah bisa bermanfaat bagi kita. Dan juga qadarullah, seharusnya kita membahas tentang Nabi Ismail, cuman di sini karena saya sering ganti-ganti memori gitu ya, jadi kadang-kadang agak ribet ya nyari PDF-nya ya. Paling yang kita akan bahas tentang tawakal. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang tawakal. Di mana tawakal itu adalah ciri khas seorang mukmin. Jadi seorang mukmin yang teguh imannya, yang teguh akan keislamannya, maka dia punya rasa tawakal dan sifat tawakal. Bagaimana Allah memerintahkan tawakal dalam banyak ayat dan menggandengkannya dengan keimanan dan kecukupan. Jadi bagaimana tawakal itu selalu terus bergandengan dengan keimanan. Artinya iman pasti wujudnya itu adalah tawakal. Dan juga tawakal pasti akan menumbuhkan kecukupan gitu. Banyak faedah tawakal yang bisa kita ambil. Hanya di kesempatan ini paling kita bahas bagian saja. Di antaranya dalam surah yang sering disebutkan mengenai tawakal, yaitu surah At-Talaq. Kata Allah, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupkan kebutuhannya. Surah At-Talaq, surah 65 ayat 3. Bagaimana artinya? Orang yang bertawakal itu akan mendapat jaminan dari Allah ya. Jaminannya itu diantaranya dicukupkan kebutuhannya. Kalau dia bertawakal, Allah cukupkan. Jangankan kepada manusia, hewan yang kecil saja
Hewan yang paling kecil ini ya. Apa Pak contoh hewan paling kecil? Apa contohnya? Ya, selain itu ya virus juga emang itu adalah makhluk hidup ya. Itu juga dapat rezeki ya. Rezekinya kalau orang mendapat penyakit ya itu rezeki virus gitu ya. Atau yang lain, cacing gitu misalnya ya. Cacing itu kan terus ya dapat kecukupan dalam makanannya ya. Walaupun hidup di tanah ya. Hidup di tanah gitu ya. Terus di kumpulan tanah. Ada juga yang di perut manusia kan. Ya itu juga dikasih makanan gitu ya. Iya. Semut. Semut juga dengan kerjasamanya mereka dapat makanan gitu ya. Dapat yang manis-manis gitu. Ulat gitu ya. Dapat makanan juga. Tuh. Bahkan bagaimana kata Nabi, tawakal itu harus seperti seekor burung ya. Yang burung itu kan induknya ketika terbang gitu kan dengan perut yang kosong, kemudian ketika sampai dia bawa dengan perut yang kenyang tuh. Iya, burung tuh ya, yang hidupnya di sangkar tuh. Iya. Hmm? Ya kalau masalah memelihara burung itu para sahabat juga ada yang memelihara burung, ada. Cuman memelihara burung jangan karena suaranya. Kalau memelihara burung itu ya, ya kebanyakan mah itu karena suaranya, ingin berlomba dengan suaranya. Padahal kita kan dengan beramal solih ya, ngasih makanan ke burung gitu ya, masih kayak gitu, suka ngasih minuman gitu ya gitu. Banyak sebenarnya kan faedah yang bisa kita ambil ya dari tawakal tuh. Kita balik lagi nih di tema tentang tawakal. Allah juga mengingatkan di ayat yang lain. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini dalam berbagai ayat ya. Surah Al-Maidah surah kelima ayat 23 juga ada. Dan bertawakallah kalian hanya kepada Allah saja tawakalnya tuh. Bukan kepada si pemilik perusahaan. Bukan pada karyawan. Bukan pada alat-alat gitu ya. Bukan pada alat pelindung diri atau yang lainnya gitu ya. Yang itu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya kepada Allah saja kita bertawakal. Adapun pekerjaan itu cuma wasilah, cuma jalan ya. Seseorang melindungi dirinya dari penyakit itu juga cuma jalan. Ya harus dijalani juga ya. Jangan ditentang ya. Jangan banyak protes gitu ya. Harus dijalani juga. Karena seorang hamba di samping ada doa yang lebih utama tentunya, dia juga harus ada upaya ya. Baru sisanya serahkan tawakal kepada Allah itu. Iya. Iya, tetap penuhi protokol koridor yang ada gitu ya. Karena itu keselamatan seorang hamba ya. Jangan merasa kuat sendiri gitu ya. Atau merasa kuat dengan pelindungan Allah tapi dia tidak menjalankan kewajiban. Atau dia tidak memenuhi kewajiban koridor yang ada gitu ya. Maka ini tawakal itu pengertiannya bukan menafikan usaha ya.
tapi tetap mengadakan sebab, yaitu usahanya itu. Usahanya itu adalah sebab dia bertawakal. Dengan usaha itu dia bertawakal gitu ya. Sekarang kalau kalau dia misalnya ya tidak berbuat apa-apa, kemudian dia berteriak tawakal, tawakal gitu ya. Ya itu nggak akan nyambung ya. Nggak ada usaha apa-apa gitu ya. Diam aja gitu kan, dia katanya tawakal, tawakal, ya nggak akan sampai gitu. Ya, bagaikan menggapai bintang di langit gitu ya. Ya akan sampai. Nah karena itu dalam surah Al-Maidah ini membuktikan tawakal itu ciri seorang mukmin. Apalagi di masa-masa pandemi gitu kan, ini sangat mengetes, menguji sampai mana rasa tawakal kita. Nah, ini pelajaran yang penting ya. Maka kita bukan hanya diisi dengan sifatnya materi ya, tapi diisi dengan sifatnya ilmu. Ada jasmaninya, ada rohaninya tuh. Yang rohaninya harus diisi gitu. Nah, inilah keimanan. Seseorang tanpa iman ya nggak akan diterima ya. Kebaikan tanpa iman tidak akan diterima. Melakukan perbuatan dunia tanpa iman nggak akan diterima. Kerjanya nggak akan diterima kalau tanpa iman, tanpa ikhlas nggak akan diterima. Tapi kalau dengan iman, maka akan terasa ya. Maka disebutkan di sini hakikat tawakal diantaranya oleh para ulama. Salah satunya Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa tawakal itu adalah jujurnya hati dalam bersandar kepada Allah Ta'ala demi meraih maslahat dan mencegah mudarat. Tuh. Jujurnya hati ya tawakal itu, karena tawakal itu amalan hati. Amalan hati yang dia manifestasikan amalan itu dengan usaha dan doa gitu. Untuk apa? Mendapat berbagai kebaikan dan mencegah bahaya yang menyangkut urusan dunia dan akhirat tuh. Jadi tawakal juga bisa urusan dunia, keamanan ya, dan juga urusan di akhirat nanti. Ini dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Karena itu tawakal merupakan fondasi tauhid dan pokok keimanan. Allah menjadikan tawakal kepadanya sebagai syarat syah keimanan. Dan keimanan tidak akan terrealisasi kecuali dengan tawakal tuh. Artinya kalau kita tidak bertawakal ya kita tidak akan sah keimanannya. Dan iman itu tidak akan terwujudkan kecuali dengan tawakal. Maka kuat lemahnya tawakal seorang itu berbanding lurus dengan kuat dan lemahnya iman. Maka kendati demikian, bertawakal tidak meniadakan ikhtiar atau usaha atau sebab, selama ikhtiar yang diusahakannya itu adalah tidak menyelisihi syariat. Karena itu, seorang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah saya ikat?" Nih, contohnya nih. "Apakah saya ikat unta ini lalu bertawakal atau saya biarkan saja kemudian bertawakal?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ikat saja si unta itu dulu ya. Ikat dulu si untanya, ikat gitu ya. Jangan dibiarkan." Ya, kalau dibiarkan kabur gitu. Ya. Kalau sudah diikat, maka bertawakallah kepada Allah, kata Nabi. Ada riwayat Tirmizi. Kata Ibnul Qayyim, orang yang menyandarkan hatinya kepada Allah dalam bertawakal haruslah diikuti dengan menjalankan sebab-sebab. Karena jika tidak, maka
telah meniadakan hikmah dan syariat. Tuh, tidak ada hikmahnya kalau seseorang tanpa bertawakal, tanpa usaha. Oleh karena itu, seorang jangan menjadikan kelemahannya sebagai tawakal. Tuh, jangan menjadikan kelemahan sebagai tawakal. Dan tawakalnya sebagai kelemahan. Ini dalam Zadul Ma'ad. Terakhir, walhasil apabila seseorang telah berusaha sekuat tenaga, maka hanya Allah yang menjadikan untuknya sandaran hatinya, bukan bersandar kepada sebab yang dia tempuh. Apabila seseorang berobat ke dokter misalnya, maka hanya Allah yang jadi sandarannya, bukan dokternya, bukan karena obatnya, gitu ya. Karena hanya Allah yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Itulah hakikat tawakal yang sesungguhnya. Karena itu Allah akan mencukupkan siapa saja yang akan menyandarkan hati kepadanya dan menyerahkan urusannya hanya kepada siapa saja yang bersandar kepada Allah ya, dan tidak bersandar kepada selainnya. Nah, semoga Allah memudahkan kita untuk jujur dalam bertawakal. Tentu itu adalah dengan sepenuh hati kita. Walafu minkum barakallahu fikum. Insyaallah kita besok lanjut tafsir surah Al-Baqarah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.